Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sebagai Siti Khadijah Matondang dengan NIM 2410100027 dan saya Miana Putri dengan NIM 2410100003. Jadi di sini kami ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas perkuliahan dari Ibu Nada di mata kuliah Ilmu Falak. Oke? Bisa saya mulai? Bisa. Sebelumnya kita sudah membahas yang namanya introduksi ilmu falak dan juga yang kedua tentang dasar-dasar ilmu falak. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya objek atau pusat perhatian dari pembahasan ilmu falak itu sendiri. Oke? Secara etimologinya ilmu falak itu berasal dari bahasa Arab. Kalau misalnya kita lihat dari suku katanya itu terdiri dari 2 suku kata. Ada ilmu, ada falak. Ilmu merupakan suatu kepandaian, sedangkan falak merupakan lintasan orbit dari benda-benda langit itu sendiri. Nah, dari pengertian itu bisa kita buat satu hipotesa yang agak singkat kalau ilmu falak itu merupakan salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang lintasan pergerakan benda langit. Sedangkan menurut Ensiklopedia Hukum Islam, ilmu falak itu terfokus objeknya kepada 2 hal. Ada objek material, ada objek formal. Objek formal itu bisa berupa bumi, matahari, dan bulan. Sedangkan objek materialnya yaitu lintasan-lintasan langit yang telah saya sebutkan tadi. Nah, menurut Ensiklopedia Hukum Islam tadi, kalau objek ilmu falak merupakan itu adalah membahas tentang benda-benda langit seperti bumi, matahari, dan bulan. Yang kemudian di situ akan dibahas mengenai ukurannya, gerakannya, dan juga revolusinya. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan benda-benda langit tadi itu dibahas lengkap dalam ilmu falak. Gunanya untuk apa? Tentu dalam pergerakan benda langit tadi sangat menentukan yang namanya arah kiblat kita dalam beribadah dan juga waktu sholat kita, penentuan kalender Komariah, penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Jadi objek ilmu falak ini sungguh sangat tendens kepada yang namanya salah satu metode ilmu untuk memberikan satu hasil yang lebih akurat kepada kita dalam beribadah dalam sehari-hari. Kemudian dalam objek ilmu falak itu tidak cuma membahas yang namanya objek material, objek formal, ada nanti yang namanya sistem koordinat seperti gambar seperti ini yang akan dijelaskan oleh saudari kami. Baik, saya akan membahas tentang sistem koordinat. Ini adalah gambar grafik ya. Grafik ini menunjukkan sistem koordinat benda langit untuk menentukan posisi benda-benda langit. Dalam sistem koordinat ada 2 yang digunakan, yang sangat diutamakan dalam menggunakan sistem koordinat. Yang pertama itu adalah koordinat horizon, yang mana ceritanya berdasarkan pengamat di bumi. Ada ya juga azimut. Azimut ini arah yang mendatar dari utara. Penghitungannya searah jarum jam. Ada dia namanya tinggi benda. Nah, ketinggian benda ini dari ufuk, ini yang ufuk ya. Nah, kedua ada namanya sistem koordinat ekuatorial. Di sini itu berdasarkan perpanjangan garis utara atau selatan, perpanjangan garis lintang ya, perpanjangan garis lintang dan bujur bumi dari langit. Ada dia namanya deklinasi. Deklinasi ini juga seperti garis lintang, ya seperti lintang yang berdasarkan yang menunjuk perpanjangan garis utara atau lintang dari garis khatulistiwa langit. Dan yang terakhir itu ada namanya aksensio tekta ya, yaitu seperti garis bujur, yaitu menunjukkan perpanjangan garis sepanjang khatulistiwa langit. Nah, dari grafik ini kita bisa memahami hubungan antara posisi pengamat, benda langit, dan sistem koordinat yang sangat digunakan dalam ilmu falak. Mungkin cukup sekian
sekian pembahasan dari kami. Adapun kesimpulannya dari itu semua, objek ilmu falak itu secara umumnya ada dua, objek material, objek formal. Yang saya jelaskan tadi sudah mungkin bisa dipahami secara jelas dan juga dari penjelasan saudari Miana Putri. Oke, saran kami kepada kawan-kawan semua yang menonton video ini, mohon jangan lupa di subscribe ya guys. Oke. Dan juga saran kami semoga penjelasan kami bisa bermanfaat dan kawan-kawan yang lain juga bisa mengambil untuk sebagai bahan acuan untuk membuat salah satu karya tentunya yang lebih berkualitas dari yang kami buat sendiri. Oke, sekian kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.